Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Sabtu 11 Maret 2023. Firman Tuhan malam ini terambil dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema kesempatan beriman di tengah badai. Saudaraku, siapakah di antara kita yang tidak pernah menghadapi angin ribut dalam kehidupan ini? Tentu tidak ada. Setiap orang sebagai keluarga, sebuah institusi, bahkan sebuah negara pernah didera oleh angin ribut yang kencang. Kesulitan ekonomi, gangguan kesehatan, kegagalan dalam usaha, pertengkaran dalam rumah tangga, salah paham dengan rekan sekerja, kehilangan pekerjaan, kecelakaan, dan bencana alam merupakan angin ribut yang seringkali terjadi di dalam kehidupan ini. Semua itu tidak hanya menimbulkan ketakutan dan kesedihan, tetapi juga kerugian yang besar. Menyikapi kondisi tersebut, kita diajak untuk merenungkan kisah Yesus yang meredakan angin ribut di Danau Galilea. Dari kisah itu kita belajar dua hal penting. Pertama, persoalan dan bahaya merupakan bagian dari hidup. Keduanya seringkali tidak terhindarkan, kendati kita telah mengusahakan yang baik, bahkan hidup di dalam Tuhan. Meski demikian, persoalan dan bahaya tidaklah memberi kita alasan untuk kecewa, apalagi meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, keduanya adalah ujian hidup yang sekaligus menyediakan kesempatan bagi kita untuk semakin berpengharapan dan beriman kepada Tuhan. Kedua, Tuhan berdaulat atas segalanya. Karena itu janganlah terburu-buru menyimpulkan bahwa persoalan dan bahaya berujung pada kebinasaan. Kesimpulan demikian keliru kendati tampak realistis. Mengapa? Karena kesimpulan tersebut berakar pada keraguan akan kedaulatan Tuhan. Sekiranya kita fokus pada kehadiran Tuhan dan kuasa-Nya, maka persoalan dan bahaya tidak akan membuat kita putus asa dan menyerah. Sebaliknya, fokus demikian memotivasi kita untuk bertahan sambil berpegang pada janji Tuhan bahwa Ia setia menyertai kita hingga akhir zaman. Kedaulatan dan kesetiaan Tuhan inilah yang menjamin keselamatan kita dari angin ribut kehidupan. Selamat beristirahat dalam pengharapan akan pertolongan Tuhan. Doa malam ini, ya Tuhan, sertailah dan selamatkanlah kami dari badai kehidupan yang menekan dan berbahaya ini. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.